kondisinya sudah bisa dikatakan fasilitas kesehatan kita itu kolaps karena banyak rumah sakit kemudian tempat-tempat isolasi yang sudah tidak bisa menampung ya orang-orang yang terinfeksi dengan COVID-19. Padahal orang-orang yang terinfeksi ini kan semakin banyak ya. Jadi ketika tidak tertangani secara maksimal ya di fasilitas kesehatan, padahal mereka itu butuh di treatment ya, butuh diperiksa oleh nakes seperti itu. Nah ini kalau tidak istilahnya tidak dilakukan secara maksimal penanganan dari fasilitas kesehatan, tentunya ini akan memberikan dampak perburukan ya kondisi dari orang yang terpapar COVID-19 dan ini tidak akan bisa istilahnya menyelamatkan. Sebetulnya bisa saja orang itu terinfeksi dengan COVID-19 tapi kondisinya dengan gejala sedang ya. Tapi karena kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, kesulitan untuk bisa diperiksa oleh dokter, maka gejala yang muncul ini menjadi berat gitu kan. Sehingga kalau menjadi berat ini resikonya akan fatal karena bisa menyebabkan kematian. Bu Laura, banyak kabar yang beredar terkait dengan varian Delta yang dikatakan ada yang bilang ini 97% lebih menular dan juga ada yang mengatakan 1,5 kali lipat lebih menularkan dari virus varian corona asalnya begitu ya. Namun seperti apa sebenarnya terkait dengan varian Delta ini? Ya, jadi kalau varian Delta ini memang yang terbukti ya secara data penelitian itu mampu menular ya 10 kali lipat dari tipe COVID-19 yang original ya, yang pertama kali muncul. Nah, ketika tidak ada pembatasan mobilisasi ya dari masyarakat, kemudian banyaknya interaksi dengan masyarakat, nah ini akan bisa menularkan atau menyebarkan virus ini secara cepat seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi. Nah, ini kan juga akan sangat tergantung dari individu masing-masing ya. Jadi ada individu itu yang istilahnya kuat ya. Jadi kuat dan mampu melawan infeksi dari COVID-19. Tapi kan ada beberapa kelompok yang dia rentan ya. Artinya dengan paparan atau dengan adanya infeksi dari COVID-19 baik itu dari yang tipe original maupun varian, nah ini akan berdampak perburukan ya pada kondisi kesehatan. Nah ini yang dikhawatirkan ketika mereka tidak tertangani secara cepat di fasilitas-fasilitas kesehatan, nah ini akan bisa menyebabkan kondisi perburukan seperti itu. Baik, kabar terbaru juga dikatakan Bu Laura bahwa memang varian Delta ini bisa menyebar dari mata dan juga melalui hanya dengan berpas-pasan saja dengan orang yang terinfeksi. Apakah benar atau seperti apa lebih detailnya terkait dengan penularan dari varian Delta ini? Iya, jadi ada satu data penelitian ya dari Australia yang menyebutkan bahwa memang untuk varian Delta ini bisa bertahan di udara. Jadi ketika mampu bertahan di udara, nah ini akan bisa beresiko untuk menularkan ke orang lain ya ketika hanya sekedar jalan atau sekedar berpapasan seperti itu. Nah, beda dengan yang tipe yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau tipe sebelumnya ini kan dia tidak bertahan di udara lama ya, kalau dibandingkan dengan Delta, seperti itu. Baik, melihat varian Delta yang sangat menularkan ini, bahkan Anda katakan tadi 10 kali lipat lebih menular begitu ya. Anda melihat kebijakan-kebijakan apa saja nih yang harus diambil oleh pemerintah selain melakukan PPKM darurat di Jawa dan juga Bali? Iya, karena kita tahu bahwa varian Delta ini kan memiliki karakteristik yang mudah menular ya, daya transmisinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya atau bahkan yang tipe original ya, pertama kali virus itu muncul. Nah ini menandakan bahwa pemerintah harusnya lebih serius ketika varian ini memang sudah ditemukan, varian Delta ini sudah ditemukan di Indonesia, maka secepat mungkin ya pemerintah ini harus bisa mengupayakan bagaimana penurunan kasus itu bisa dilakukan ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.